semuanya. Perkenalkan kami dari kelompok 5 mata kuliah Bahasa Indonesia. Ini saya Rachel Teresia Nathanael Tambun dengan NIM 12231113063. Saya Samelia Tasri dengan NIM 1222413003. Saya Mevina dengan NIM 122311334. Di sini kami akan membahas tentang kesalahan berbahasa pada podcast Puji dan Denny Sumargo. Mari kita lihat video berikut ini. Yang lu takutin kalau di podcast apa Sebenarnya aja? nggak ada, takutnya bukan. Oh jadi kamu pernah kena mental breakdown juga ya? Oh pernah ke psikiater juga 2 kali. Itu di awal-awal ya? Pertengahan sih. Iya. Kamu ada kenangan nggak dengan tempat ini? Ada. Pernah nonton? Waktu itu aku lagi nggak ikut sih, aku lagi di rumah. Harusnya mau ikut waktu itu? Aku sih mau ikut. Oh. Karena aku di rumah mulu. Iya, deket kan sini? Iya kan aku tinggal bareng. Iya. Oh harusnya ada di sini ya? Harusnya di sini. Iya dia duduk situ. Itu kursinya. Jangan kayak gitu dong. Lah emang iya. Jadi sedih. Iya ya, nggak usah ngomongin sedih lah ya maksudnya ya. Cuma kan maksudnya kita kan kalau ngerunut kisah kamu nih, di sini kan sebenarnya yang pengen gue obrolin tuh ngerunut tuh dari awal kamu terus ceritanya berlanjut. People want to know you dengan begitu banyak pro kontra kan, banyak banget pro kontra. Gue bikin di community itu isinya tuh banyak juga tuh yang ngomong ada yang positif ada yang negatif. Artinya kamu hidup di dunia yang pro kontra nih sekarang. Kamu ngejalanin hubungan bersama seorang yang udah punya nama besar nih keluarganya nih. Waktu awal kamu ngejalanin itu, kamu emang nggak mikir panjang saat itu? Maksudnya mikir panjang? Ya ini keluarga namanya besar. Kamu lagi dalam kondisi lagi naik karena ada sesuatu. Waktu itu posisinya sebelum aku jadian, pacaran, itu udah semua orang udah ikut campur. Iya emang. Ya what can I do? Aku nggak ngapa-ngapain juga, maksudnya kayak aku bersikap yang menurut aku masih normal. Orang tuh udah ngehujat, jadi kayak gimana ya? Aku serba salah, maju kena, mundur kena, gitu. Paham. Tapi jadi kayak selama aku happy, aku lakuin gitu loh. Aku ngerasa aku senang sama dia, ya udah, aku jalanin. dari awal kamu emang senang? Dari awal belum suka. Oh karena Awal usaha. udah pada tahu, kalau orang udah pada tahu, aku belum suka. Tapi lama-lama suka karena emang dia baik. Usahanya kan? Dia baik, usahanya baik, segala macam baik. Iya, usahanya yang kamu lihat yang bikin kamu akhirnya membuka Jatuh hati hati, kan, iya. ya kan? Dan perjalanan itu berlanjut sampai sekarang akhirnya tetap jadi berita. Oke, kita runut dulu nih dari belakang nih ya kan. Minum dulu ya, Wak ya. Santai ya. Seru kali ya aku tengok nih anak ini. Harusnya dulu dia ada di sini, cuma waktu itu memang belum jodoh. Jadi gue emang sebenarnya pengen nanya tentang apa yang sekarang terjadi sama hidup lu, karena lu tuh tadinya kan nggak diekspos sama sekali. Udah dia Awalnya lu belum diekspos tuh, terus ada kejadian. enggak, dari dulu Kak Vanessa Baby selalu nge-expose aku. Betul, tapi exposure-nya. Enggak segede ini. Betul, begitu exposure-nya gede, bang kejadian gara-gara kamu itu ada komen gue kalau nggak salah ke yang bawa mobil itu. Iya kan? Di situ kan naik tuh. Iya kan? Terus kemudian beritanya heboh segala macam, belum lagi pertikaian dengan pihak sebelah kan ya. Iya. Itu kamu dalam kondisi apa saat itu? Dalam kondisi depresi kali ya. Depresi karena kehilangan? Karena ketakutan. Apa yang kau takutin saat itu? Bangun tidur aja takut. Apa yang kau takutin? Takut ngejalanin hidup. Apa itu? Takut semuanya. Takut ketemu orang, takut kehilangan. Aduh, kalau ngomongin ini pengen nangis. Pelan-pelan aja. Kita merunut dulu. Karena udah setahun lebih loh perjalananmu loh. It's time for you to reflect everything loh. Itu capek loh perjalaninnya 1 tahun itu. Aku udah lama banget tau gak ngomongin ini. Nggak mau dibahas? Kalau nggak mau dibahas, gue nggak bahas ya. It's okay, udah lama aja, jadi kayak Kalau nggak mau dibahas, kita nggak kaget bahas. Gue cuma pengen merunut enggak, nih. jadi kalau dulu tuh orang nanyanya tentang gimana rasanya jadi Fujing sekarang. Bukan nanya gimana rasanya Fujing dulu. Tuh, kayak perasaannya. Orang tuh pada nanya kayak enak ya punya duit banyak, enak ya terkenal. Enak ya mau apa-apa tinggal gini doang. Tapi nggak ada yang nanya kayak lu dulu sehancur apa gitu loh. Jarang. Satu kan kehilangan. Itu hancur banget. Hancur banget. Iya, gue tahu tuh, gue ngikutin. Yang kedua, apalagi yang kau takutkan? Apa ya?
Aku takut mati kali ya. Karena waktu itu kayak di posisi kayak, aduh gue capek banget deh. Kayak, dulu tuh semua orang nyalain aku ngerasain gitu ya. Nyalain kamu karena apa dulu? Gak tahu, aku jujur pas awal-awal yang naik itu, aku takut banget. Kayak, takut banget disalahkan gitu. Dan benar, semua orang nyalain aku kayak bilang, musibah lah, kayak tumbal lah, atau kayak memanfaatkan keadaan lah, inilah itulah. Demi Allah, aku tuh gak ada yang mau lah keluarga kita meninggal gitu loh. Terus disalahin kalau misalnya aku posting segala macam, disalahin, lu ngapain kayak gini, semua orang kayak. Mungkin karena dulu lagi hektik banget, jadi sensi. Sekeluarga aku sensi. Ya normal itulah. Iya, tapi aku ngerasa tertekan banget karena aku belum ada waktu buat berduka. Tapi aku belum ada waktu buat nangis, yang benar-benar nangis banget gitu loh. Tapi orang datang kayak semangat-semangat. Aku tuh sebenarnya waktu itu lagi butuh waktu sendiri. Tapi waktu itu kan lagi rame banget, nggak dikasih napes gitu loh ibaratnya. Sampai hari ini udah pernah refleksi belum? Udah, alhamdulillah. Udah. Momennya dapat. Belum sepuas itu tapi alhamdulillah udah. Kalau mengingat kembali ke belakang itu, sebenarnya kamu dulunya tuh kepengennya jadi apa sih? Dulu cita-cita aku nggak jelas. Ya. Cita-cita aku simple sih ya, pengen jadi orang kaya aja sih sebenarnya. Ya, dengan cara yang halal ya. Normal lah itu. Dengan Soalnya cara yang halal. dulu waktu SMA, cita-citaku berubah terus. Setiap semester. Apa aja? Pernah pengen jadi desainer. Oke. Terus waktu SD jadi dokter, terus pengen jadi arsitek karena ngeliat cuannya gede banget nih. Terus kayak aku suka gambar. Oh bisa lah. Terus ternyata ada fisikanya. Pokoknya kalau misalnya ada satu kelemahan, aku langsung ganti lagi cita-citaku. Terus sampai akhirnya si Dapebi, aku nggak pernah nyesel kalau misalnya ngikutin saran dari Dapebi ya, abang aku itu. Jadi bilang, lo jadi pengacara aja lah. Lo tuh kayaknya punya bakat di situ. Nah aku bilang, random banget kayaknya nih tiba-tiba dari arsitek, desainer segala macem. Mau jadi pengusaha juga waktu itu. Tiba-tiba disuruh pengacara. Dan aku ngira, oh ya udahlah daftar aja di negeri hukum. Kamu ambil kuliah tuh ya? Tapi tuh ngambil SBM itu loh. Ujian itu. Aku kira, oh nggak bakal keterima kok, pasti bakal swasta juga di Jakarta. Pasti, karena aku ngerasa otakku nggak semintar itu. Ya tapi ternyata keterima kan? Keterima. Dan keterima kayak, oh ya udah kalau misalnya udah keterima, aku ngerasa aku punya tanggung jawab, gue harus serius gitu lah. Iya, nah itu ada pertanyaan tuh katanya. Kok kuliahnya nggak dilanjutin katanya? Aku pengen lanjut mungkin setahun atau 2 tahun lagi kali ya. Oke. Jadi Karena kesempatan yang aku dapatkan sekarang itu belum tentu ada di kedepannya gitu loh, Kak. Tapi ya gitu deh. Oke, jadi intinya kamu mau lanjutin ya? Insya Allah mau lanjutin. Kalau misalnya waktunya udah senggang, karena aku pengen main aja susah waktunya. Oh, paham. Ngerti kan? Kakak kuliah nggak? Hah? Kakak kuliah nggak? Kuliah dulu tapi nggak selesai. Nah ini sama. Iya, nggak apa-apa. Kita ini lagi merunut nih, merunut. Ini lagi mencari jati diri. Kita gitu. mengingat dulu pelan-pelan kayak step by step. Udah nih, kamu kuliahnya jadi ceritanya kamu belum lanjutin, nanti kamu lanjutin ya kan? Oke. Insya Allah nggak tahu lah kapan sebenarnya. Oke. Yang penting Insya Allah pengen nyenengin orang tua. Orang tua aku pengen banget aku punya gelar. Semua orang begitu kok. Kamu juga pasti. Cuman masalahnya adalah ini adalah fenomena yang jarang banget terjadi di Indonesia. Apa? Kamu dari bukan selebriti, suddenly you become a big celebrity. Big loh ini. Gede loh. Semalah. Iya buat kamu harus bicara small. Karena kalau kamu bicara big, nanti orang bilang kamu sombong. But you are big. Suddenly follower kamu naik. Dalam satu hari kamu bikin YouTube naik. Semua naik nih, semua. Oke. Pertanyaannya, itu yang kamu harapkan atau itu kamu tidak harapkan? Nggak naruh harapan sih. Nggak naruh ekspektasi. Jadi kayak ya alhamdulillah aja. Oke. Kamu pernah ngomong tuh aku dengar, kamu udah tertekan banget terus kamu ngomong gini, kalau bisa digantikan itu semua dengan kakak gua nggak pergi, gua rela. Itu bener ya? Rela. Bener. Nah, setelah kita lihat video tersebut, sepertinya banyak kesalahan berbahasa yang mereka gunakan. Seperti Tadi mereka ada menyebutkan kayak gitu. Kayak itu kan maksudnya kaya atau seperti gitu bahasa Indonesia yang benarnya ya.
Saya juga tadi mendengar mereka menyebutkan kata kalok, yang dimana sebenarnya kan bahasa Indonesia yang benarnya itu adalah kalau. Di video tersebut juga kami ada mendengar mereka menggunakan kata nggak ada. Itu termasuk kata yang tidak baku. Seharusnya mereka bisa mengatakan tidak ada agar bahasa Indonesia dapat digunakan dengan baik. Lalu tadi di video tersebut juga menampilkan mereka pakai bahasa kekinian sekarang gitu, nyantuy, santuy, dimana sebenarnya itu bukan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Jadi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia yang benarnya itu adalah santai. Nah, mereka juga tadi ada mengatakan kata emang, yang dimana kan di kamus itu emang itu tidak ada, tetapi yang benarnya itu adalah kata memang, huruf M-nya ditambahin. Di video tersebut juga ada mereka mengatakan dengan kata sampai. Seharusnya mereka harus mengatakan dengan kata sampai agar bahasa Indonesia lebih baik digunakan dengan benar. Lalu selanjutnya juga tadi mereka ada bilang benar gitu. Benar gak sih? Beneran gitu. Padahal kan sebenarnya mereka harus bilang benar gitu. Tadi saya juga mendengar mereka mengatakan kata buat, yang dimana mereka memakainya itu seperti buat apa itu, yang seharusnya kan kata bahasa Indonesia yang benar itu untuk, diganti dengan untuk apa itu, seperti itu. Lalu di video tersebut juga kami ada mendengar kata enggak. Mereka menggunakan kata enggak. Seharusnya mereka dapat menggunakan kata tidak. Ya, lalu tadi mereka juga ada berbicara bilang segala macam gitu loh, segala macamnya gitu. Padahal kan seharusnya segala macam. Saya juga tadi mendengarkan Puji berkata, aku udah lama banget nggak ngomongin hal ini gitu kan. Yang sebenarnya kan kalau menggunakan bahasa Indonesia yang benar itu dia seharusnya berkata, saya sudah lama banget tidak membicarakan hal ini, bukan dengan kata ngomongin gitu. Di video tersebut juga kami ada melihat mereka menyebutkan kata hancur. Seharusnya mereka bilang itu harus pakai huruf H di depan dengan kata hancur. Ya, hancur. Lalu yang terakhir tadi juga saya mendengar mereka itu ada bilang cuman segini, cuman gitu, cuma. Padahal kan harusnya tuh kata bahasa Indonesia benarnya itu hanya, seperti itu. Nah, sekian dari pembahasan podcast video kita, yang dimana seharusnya kita menggunakan bahasa Indonesia itu dengan baik dan benar. Kita juga sebagai generasi muda lebih baiknya menggunakan bahasa Indonesia dengan benar agar di kemudian hari jika kita menjadi guru, maka peserta didik kita dapat meniru kita dengan menggunakan bahasa Indonesia yang benar. Dan juga agar bahasa Indonesia tidak dilupakan. Sekian dari kelompok kami ucapkan Terima kasih.